Di puncak gunung tertinggi di Indonesia, yang oleh penduduk setempat disebut Gunung Abadi, terdapat sebuah legenda yang telah berusia ratusan tahun. Setiap 100 tahun sekali, selama 3 hari dan 3 malam, mata air suci akan muncul di puncaknya. Air ini dikatakan dapat memberikan keabadian kepada siapapun yang meminumnya. Namun, tidak ada satu orang pun yang pernah kembali untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Pada tahun 1623, sekelompok pendaki nekat dari desa-desa terpencil berkumpul untuk menaklukkan Gunung Abadi. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda bernama Ardan, yang dikenal sebagai pendaki paling berani di wilayahnya. Ardan mengajak 5 orang temannya. Riana, seorang tabib yang ingin menyelamatkan nyawa anaknya yang sakit. Baskara, seorang prajurit yang haus akan ketenaran abadi. Lintang, seorang penyihir muda yang penasaran dengan rahasia alam gaib. Serta 2 saudara kembar, Jaya dan Karta, yang hanya ingin mencari petualangan. Perjalanan menuju puncak tidaklah mudah. Hutan lebat yang menutupi lereng gunung dipenuhi kabut tebal, dan suara-suara aneh terdengar dari kegelapan. Pohon-pohon besar seperti menatap mereka dengan cabang-cabang yang melengkung seperti tangan-tangan hantu. Meski demikian, mereka terus maju, didorong oleh ambisi masing-masing. Setelah beberapa hari mendaki, mereka akhirnya mencapai dataran tinggi yang dingin dan tandus. Di sana, mereka menemukan jejak-jejak aneh yang tampaknya bukan milik manusia. Jejak-jejak yang seolah-olah dibuat oleh makhluk raksasa. Malam itu, mereka berkemah di bawah langit yang gelap tanpa bintang. Udara semakin dingin, dan angin berhembus keras, membawa bisikan-bisikan yang tak terdengar jelas. "Apakah kalian juga mendengarnya?" tanya Lintang. Matanya waspada. "Dengar apa?" balas Baskara. Namun wajahnya menunjukkan bahwa dia merasakan sesuatu yang tidak beres. "Bisikan, seperti orang-orang yang sedang berdoa," kata Lintang pelan. Riana menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk. "Kita harus hati-hati, tempat ini tidak biasa." Namun Ardan tetap teguh. "Kita sudah sampai sejauh ini. Aku tidak akan menyerah begitu saja." Malam itu, mereka semua terbangun oleh suara gemuruh yang datang dari arah puncak. Ketika mereka keluar dari tenda, mereka melihat cahaya biru samar memancar dari puncak gunung. Itu adalah mata air suci. 100 tahun kemudian, pada tahun 1723, legenda mata air suci masih hidup dalam bentuk cerita rakyat. Namun, kali ini, sekelompok penjelajah yang terdiri dari ilmuwan, petualang, dan pencari harta karun memutuskan untuk menantang takdir. Mereka mendengar cerita tentang kegagalan ekspedisi sebelumnya, tetapi mereka yakin bahwa teknologi dan pengetahuan mereka akan membuat mereka berhasil. Ekspedisi ini dipimpin oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Evan, yang obsesi dengan keabadian telah membuatnya meninggalkan segala norma moral. Dia membawa serta 4 orang lainnya. Clara, seorang fotografer yang ingin mendokumentasikan keajaiban dunia. Kismar, seorang pemburu harta karun yang haus akan kekayaan. Elisa, seorang antropolog yang ingin mempelajari budaya lokal. Dan Theo, seorang pria misterius yang bergabung tanpa alasan jelas. Perjalanan mereka dimulai dengan tantangan fisik yang luar biasa. Cuaca di gunung semakin ganas, dan mereka mulai melihat fenomena-fenomena aneh. Kadang-kadang, mereka merasa diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Di malam hari, bayangan-bayangan hitam melintas di tepi pandangan mereka, dan suara-suara seperti tangisan terdengar dari kejauhan.
Saat mereka semakin dekat dengan puncak, satu persatu dari mereka mulai menghilang secara misterius. Clara ditemukan tewas di tepi jurang. Tubuhnya membeku meskipun cuaca tidak cukup dingin untuk membunuh. Kismar ditemukan tergantung di pohon. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Elisa lenyap tanpa jejak, hanya meninggalkan catatan harian yang penuh dengan tulisan-tulisan panik tentang penjaga keabadian. Dr. Evan dan Theo adalah yang tersisa. Saat mereka akhirnya mencapai mata air suci, mereka melihat sosok misterius berdiri di dekatnya. Sosok itu memiliki tubuh transparan dan wajah yang tak terlihat jelas. Dr. Evan dalam keputusasaannya meminum air itu meskipun Theo berusaha menghentikannya. Segera setelah itu, Theo lenyap dan Dr. Evan menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan fatal. Pada tahun 1823, legenda mata air suci semakin suram. Ekspedisi kali ini dipimpin oleh seorang pemuka agama bernama Romulus, yang percaya bahwa air suci adalah ujian dari Tuhan. Dia membawa serta sekelompok pengikutnya dan seorang gadis muda bernama Siranika, yang diyakini memiliki hubungan spiritual dengan alam gaib. Sepanjang perjalanan, mereka merasakan kehadiran gaib yang semakin kuat. Para pengikutnya mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang wanita berwajah pucat dengan mata hitam kosong memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan. Namun, Romulus bersikeras bahwa ini adalah ujian iman. Ketika mereka mencapai mata air, mereka melihat sosok wanita itu muncul dari bayangan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga keabadian. Dia menjelaskan bahwa keabadian bukanlah hadiah, melainkan kutukan bagi mereka yang tidak layak. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari kutukan itu adalah dengan menghancurkan mata air. Romulus menolak. Dalam keegoisannya, dia meminum air itu, meninggalkan Siranika sendirian. Gadis itu melihat bagaimana tubuh Romulus tetap hidup, tapi jiwanya hilang. Dia menjadi bayangan yang terjebak di antara dunia, meratapi nasibnya selamanya. Pada tahun 1923, sekelompok penjelajah modern kembali mencoba mencapai mata air suci. Namun, cerita ini berbeda. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Aditya, berhasil meminum air itu. Dia awalnya merasa senang, tapi seiring waktu, dia menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi menua, sementara orang-orang di sekitarnya pergi satu persatu. Aditya hidup selama berabad-abad, menyaksikan dunia berubah tanpa bisa mati. Jiwa dan tubuhnya terpisah, dan dia menjadi bayangan yang terjebak di antara dunia. Dia menyadari bahwa keabadian adalah kutukan terbesar yang pernah ada. Hingga hari ini, legenda mata air suci masih hidup. Beberapa orang percaya bahwa Aditya masih ada di puncak gunung, menjaga agar tidak ada yang mendekati mata air itu lagi. Pada tahun 2023, teknologi telah berkembang pesat. Namun, legenda mata air suci tetap menjadi misteri yang menggoda manusia modern. Sebuah tim ekspedisi internasional yang terdiri dari ilmuwan, pendaki profesional, dan pemburu harta karun memutuskan untuk menantang takdir dengan peralatan canggih mereka. Tim ini dipimpin oleh seorang wanita ambisius bernama Dr. Evelyn Hart, seorang ahli genetika yang percaya bahwa air suci dapat membuka rahasia kehidupan abadi dan merevolusi dunia medis. Anggota tim lainnya diantaranya Marcus, seorang fotografer dokumenter yang ingin mencatat perjalanan ini sebagai film fenomenal. Liam,
seorang insinyur teknologi yang membawa drone dan perangkat pelacak GPS. Nina, seorang antropolog yang skeptis, namun penasaran dengan cerita rakyat setempat. Ryan, seorang pendaki profesional yang bertugas memastikan keselamatan tim. Ethan, seorang pria misterius yang bergabung tanpa latar belakang jelas. Mereka semua memiliki motivasi berbeda, tetapi satu hal yang sama. Mereka tidak akan mundur meskipun mendengar kisah-kisah horor tentang ekspedisi sebelumnya. Perjalanan dimulai di kaki gunung abadi, tempat hutan lebat yang dipenuhi kabut tebal menyelimuti lereng gunung. Udara dingin menusuk tulang, dan suara-suara aneh mulai terdengar saat malam tiba. Drone Liam yang biasanya efektif untuk pemetaan tiba-tiba kehilangan sinyal begitu mereka melewati batas tertentu di hutan. Layarnya hanya menunjukkan gambar statis hitam putih, seolah ada sesuatu yang mengganggu sinyal elektronik. Ada sesuatu di sini, gumam Nina, matanya memindai sekeliling. Aku merasa seperti kita sedang diamati. Malam itu, Markus menghilang tanpa jejak. Mereka menemukan kameranya rusak di tepi sungai kecil, lensanya retak dan kartu memorinya kosong. Rekaman terakhir yang sempat disimpan menunjukkan bayangan hitam besar melintas di balik pohon-pohon, diiringi suara tawa rendah yang membuat bulu kuduk merinding. Kita harus terus maju, kata Dr. Evelyn dengan nada dingin. Ini adalah misi ilmiah. Kita tidak bisa berhenti karena ketakutan irasional. Namun, firasat buruk semakin kuat. Saat mereka mendirikan tenda, Ryan mendengar suara langkah-langkah berat di dekatnya. Dia keluar untuk memeriksa, tapi hanya menemukan jejak-jejak besar di tanah yang menghilang ke dalam kabut. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin aneh fenomena yang mereka alami. Pada hari kedua, mereka mulai mendengar bisikan-bisikan samar yang datang dari segala arah. Suara itu seperti orang-orang berdoa dalam bahasa yang tak dikenal. Tetapi, kadang-kadang terdengar seperti jeritan kesakitan. Aku tidak tahan lagi, teriak Nina pada malam hari menutup telinganya. Bisikan itu, mereka memanggil kita. Dr. Evelyn mencoba menenangkan tim, tetapi dia sendiri tampak gelisah. Ethan, yang selama ini diam, mulai menunjukkan perilaku aneh. Dia seringkali ditemukan berbicara sendiri atau menatap ke kejauhan seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh yang lain. Saat tengah malam, mereka diserang oleh kekuatan gaib. Angin kencang datang, entah dari mana, menghancurkan tenda mereka dan membuat mereka terpisah. Saat fajar tiba, mereka menemukan tubuh Ryan tergantung di cabang pohon tinggi. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan. Di dadanya ada simbol aneh yang tergores, sebuah lingkaran dengan garis-garis melengkung seperti spiral. Ethan! Panggil Liam, mencari anggota tim terakhir yang hilang. Namun, Ethan sudah lenyap tanpa jejak. Pada hari ketiga, akhirnya mereka mencapai puncak gunung. Di sana, mereka melihat mata air suci yang bersinar biru keperakan di bawah sinar bulan. Airnya tampak begitu jernih, seolah mengundang mereka untuk meminumnya. Namun, di sekitar mata air, ada sosok-sosok transparan yang bergerak lambat, bayangan mereka yang telah mati dalam ekspedisi sebelumnya. Dr. Evelyn didorong oleh ambisinya, langsung menuju mata air dan meminumnya tanpa ragu. Nina mencoba menghentikannya, tapi terlambat. Begitu air itu menyentuh bibir Evelyn, langit berubah gelap dan angin dingin menerjang. Dari balik bayangan, muncul sosok penjaga keabadian, seorang wanita dengan wajah pucat dan mata hitam kosong.
Kalian telah melanggar aturan alam, katanya dengan suara datar namun menggema. Keabadian bukanlah hadiah, melainkan kutukan bagi mereka yang egois dan tamak. Tiba-tiba, tubuh Evelyn mulai berubah. Kulitnya menjadi pucat seperti lilin, dan tubuhnya terasa dingin seperti es. Dia masih hidup, tapi matanya kosong, dan dia mulai berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Nina dan Liam mencoba melarikan diri, tapi mereka dihadang oleh bayangan-bayangan korban sebelumnya yang mengejar mereka. Liam akhirnya terjatuh ke jurang, meninggalkan Nina sendirian. Dia berhasil kembali ke desa, tapi trauma mendalam membuatnya tak pernah bicara lagi tentang apa yang terjadi. Setahun kemudian, pada tahun 2024, teknologi telah mencapai puncaknya. Namun, Gunung Abadi masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Untuk penyelidikan kasus orang hilang di tahun sebelumnya, sekelompok aparat penegak hukum dan beberapa ilmuwan militer memutuskan untuk menyerang gunung itu dengan persenjataan canggih. Ilmuwan militer itu percaya bahwa air suci dapat digunakan sebagai senjata biologis untuk menciptakan tentara abadi. Namun, mereka tidak tahu bahwa penjaga keabadian telah menunggu untuk membalas dendam. Saat mereka mencapai puncak, mereka disambut oleh ribuan bayangan korban sebelumnya yang siap untuk menyeret mereka ke dalam kegelapan abadi. Satu persatu, mereka tewas dengan cara-cara mengerikan. Tubuh mereka meleleh, jiwa mereka tercerabut, atau mereka menjadi bayangan yang terjebak di antara dunia. Hanya satu yang tersisa, seorang ilmuwan muda bernama Alex, yang berhasil meminum air itu dalam kepanikan. Namun, saat dia sadar apa yang telah dilakukannya, dia menangis. Tubuhnya tetap hidup, tapi jiwanya hilang. Dia menjadi bayangan yang terjebak di puncak gunung, bergabung dengan barisan penjaga keabadian. Legenda mata air suci terus hidup, dan setiap 100 tahun ada yang cukup nekat untuk mencobanya. Namun, mereka tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Gunung Abadi tetap berdiri megah, menyimpan rahasia keabadian yang tak pernah dimaksudkan untuk manusia. Namun, ada yang mengatakan bahwa mata air itu akan muncul lagi pada tahun 2123. Apakah ada yang cukup berani untuk mencoba menaklukkannya?